Dari pengamen jalanan, Farel Prayoga menggoyang Istana Negara. Presiden Joko Widodo dan sederet pejabat lainnya bertepuk tangan seraya berdiri sebagai tanda rasa kagum mereka kepada talenta Farel. Dengan suara emas dan kemampuannya menghidupkan suasana, Farel diprediksi bakal menjadi superstar cilik. Namun mengapa banyak yang membanding-bandingkan Farel dengan Tegar Septian, mantan penyanyi cilik yang memutuskan menikah muda? Apakah karena Farel seolah mengikuti jejak Tegar yang lebih sering menyanyikan lagu cinta dan patah hati ketimbang lagu anak-anak? Setelah Inul Daratista, siapa lagi penyanyi ternama yang siap kolaps dengan Farel? Seperti apa perasaan orang tua Farel ketika mendapat hadiah mobil dari putranya? Mengapa segenap keluarga khawatir Farel terjangkit star syndrome? Dan benarkah sejak tampil di Istana Negara, Farel belum kembali ke sekolah? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jejak emas Farel Prayoga dari pengamen jalanan menjadi penyanyi istana dan mencetak viral se-Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Dalam 10 hari, hidup penyanyi cilik Farel Prayoga berubah drastis. Meski sudah terkenal di media TikTok, nama Farel Prayoga baru mencetak viral dan menjadi trending selama berhari-hari sejak berhasil membius Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana serta sejumlah pejabat dan tamu kehormatan lainnya saat tampil di Istana Negara 17 Agustus lalu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Baru pertama kali ketemu sama presiden gitu. Seneng banget sama Banget. Susah ya? Susah banget sih. Itu aja beruntung ya, rezeki. Dia talentanya bagus, berbakat ya. Anak ya kita sebut idola cilik hari ini. Itu saya kira bakat-bakat yang bakal mengisi industri musik tanah air akan datang kan gitu. Yang pertama Farel tuh lagi viral banget ya, nyanyi di istana di depan Pak Jokowi. Lucu banget. Aku tuh ngikutin Farel dari dia semenjak nyanyi di kaki lima gitu. Aku suka banget dan apa ya, suaranya itu khas banget gitu. Enak banget pokoknya, sampai anak-anak aku suka semua sama Farel. Kayak kalau dia udah nyanyi itu besok anak aku ada yang umurnya 7 tahun ikut. Karena pengen banget nonton Farel gitu. Saya support banget ya, siapapun juga yang bisa memberikan yang terbaik di dunia entertain, saya support, saya dukung. Kalau Farel sih, ya saya seneng juga sih kalau banyak anak-anak kecil lagi viral gitu. Pas corona udah hilang sih, udah hilang jadi udah keluar kemana-mana konser gitu, udah bisa ya kan. Jadi udah pergi bisa kemana-mana, sampai ke depan apa itu namanya istananya Pak Jokowi, nyanyi-nyanyi. Alwi iri karena udah Farel tuh udah nyanyi di depan Pak Jokowi sih, jadi Alwi agak iri. Alwi mau juga nyanyi di depan Pak Jokowi. Si Alwi waktu viralnya itu di tahun 2020, itu waktu masih corona yang lagi naik gitu, jadi nggak bisa keluar kemana. Ya, Alwiansyah, penyanyi cilik yang mencetak viral 2 tahun lalu, ikut bangga dengan prestasi dan keberuntungan Farel. Tak banyak penyanyi yang bisa tampil di depan presiden, terlebih di acara kenegaraan. Bagi Farel, panggilan dadakan untuk tampil di depan orang nomor 1 di Indonesia seolah menjadi hadiah terindah bagi ulang tahunnya yang ke-12 yang jatuh pada 8 Agustus lalu. Seru banget sih. Kalau mau dijadiin kenangan sih, kenangan paling indah itu. Saya nggak tahu usianya beliau berapa ya? Di bawah 10 tahun kan? Ya kelas 6 berarti 12 tahun ya. Jadi kita berharap Farel terus mengasah kemampuannya ya kan, yang sudah bagus hari ini. Kita berharap juga ke depan ada produser musik, khususnya produser musik anak yang mau
memberikan ruang bagi Farel? Ya, kalau saya lihat dia udah punya manajemen sendiri, tapi boleh juga nanti saya ajak ngobrol. Nggak mesti juga saya memanajerinya gitu, tapi saya akan berikan trik-trik bagaimana supaya dia lebih menasional saja. Gitu. Kalau idolanya nih mungkin penyanyi senior gitu yang jadi panutan Farel, idola Farel untuk mengikuti jejak beliau gitu, siapa sih Farel? Kakak Danang. Danang. Kenapa alasannya? Nggak tahu, suka aja sih. Suka karena pembawaan joget atau suaranya? Suaranya tinggi banget. Usai tampil di Istana Negara, Farel disambut bak pahlawan oleh segenap keluarga dan warga Dusun Sumberjo, Kepundungan, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski terlihat percaya diri saat tampil di depan Pak Jokowi, tahu saat berada di antara keluarganya, sikap kanak-kanak Farel terlihat jelas. Ia terisak haru di pelukan ayahnya Joko Suyoto. Bukan, ayo. Biar kelihatan Bapak Ibunya. Bapak Ibunya. Ibu maksudnya siapa kalau ibu? Nah, monggo. Pak, ayo Pak, kene Pak. Sebentar audisi ini apa itu? Pekerjaan kan susah Pak Bang. Kalau ada musim ke sawah, baru ke sawah. Kalau nggak ada ya ngapain. Jadi bocil viral yang dibicarakan satu Indonesia tak pernah terbesit di benak Farel saat ia mengamen di Banyuwangi dan sekitarnya. Cita-citanya memang menjadi penyanyi ternama, tapi Farel tak menduga jika impiannya itu bisa diraih di usia belia. Siswa kelas 6 SD itu bahkan merasa risih ketika kepala sekolah dan guru sekolahnya memperlakukannya seperti superstar cilik. Untuk menyambut kedatangan Nabi Farel, kita saksikan silakan bersama kita. Tak dipungkiri, Farel telah mengharumkan nama keluarga, sekolah, kampung, dan kota Banyuwangi khususnya. Banyak yang mengira Farel meraih sukses karena faktor keberuntungan lantaran video menyanyinya sukses di TikTok. Padahal Farel bukan penyanyi kaleng-kaleng. Suara emasnya memang anugerah dari Yang Maha Memberi. Tapi teknik vokal dan cara Farel mengentertain halayak dengan baik dan sopan didapat dari sekolah musik. Musisi Wandra Restu yang pernah menggembleng Farel menjadi orang pertama yang menemukan mutiara terpendam dari sosok bocil dusun yang piawai mencengkokkan dangdut Jawa Timuran. Farel itu dulu pernah sekolah musik di musik school saya kan di Banyuwangi. Pada saat itu memang dia punya potensi, kemudian ada permasalahan mungkin ya karena COVID itu ya, jadi dia tidak sekolah lagi. Ya karena memang suaranya memang punya berkarakter, punya khas lah. Makanya pada saat kemarin saya menemukan anak ini kok semakin dewasa, umurnya dulu masih kelas 4, sekarang kan sudah kelas 6, sudah lebih matang gitu. Makanya pada saat itu saya lihat beberapa channel YouTube kan keren gitu, akhirnya saya berinisiatif merekrut, menanyakan dia bisa nggak kolaborasi sama kita di sini. Pada saat itu akhirnya komunikasi dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan baik, bikin project, kemudian dia trending beberapa kali terus viral. Bocil berbakat, mungkin banyak terlihat di ajang pencarian bakat penyanyi cilik. Tapi aura kebintangan plus kemampuan menghidupkan suasana menjadi salah satu kelebihan Farel. Ia tahu mana syair lagu yang harus diberi racun,
agar penampilannya auto maksimal dan menghibur penonton. Salah satu penonton yang terhipnotis oleh suara dan performa Pharrell adalah Winda Utami, juru bahasa isyarat yang pada 17 Agustus lalu juga tampil di Istana Negara. Secara spontanitas, Winda ikut berjoget meningkahi lantunan suara emas Pharrell Prayoga saat memeragakan bahasa isyarat untuk kaum tuli. Sebenarnya saya itu menJBI-kan lirik lagu Ojo Dibanding-bandingke. Tapi kalau dilihat kenapa saya goyang, ya pertama karena saya harus membawakan suasana musik yang saya dengar untuk bisa sampai ke teman-teman tuli. Beda halnya ketika saya menerjemahkan lagunya Vidi Aldiano di momen itu juga, kan saya nggak ada joget-joget karena aransemen musiknya juga hikmat, husu gitu. Lu bangga banget, itu acara besar, kan sebelumnya kan pandemi. Dan baru ada juru bahasa isyarat itu 3 tahun terakhir untuk acara Agustusan. Dan ini tahun pertama saya sebagai JBI di acara sebesar ini. Pharrellnya tahu dan kata kru di MNC juga, Pharrell seneng banget gitu. Bahkan dia memperagakan gerakan saya gitu. Dan ketemu itu pas di panggung konser MNC itu. Untuk case-nya Pharrell itu dadakan, Mas. Jadi saya dapat rundown tapi nggak ada nama Pharrell, nggak ada. Terus kan biasanya saya tuh selalu latihan itu saya punya mentor tuli, saya akan mengisyaratkan nih besok saya bawain lagu ini, kita latihan dulu. Nah pas Pharrell itu nggak ada, terus kemudian muncul teaser, saya tanya dong sama panitia, Mbak itu kok ada teaser, ada foto anak kecil, ini siapa? Ini Pharrell Prayoga Mbak, ini yang lagi viral nih gitu. 50 tahun silam, Banyuwangi juga pernah menelurkan bintang cilik Emilia Contessa. Bedanya, ibunda penyanyi Denada Tambunan ini sempat menjadi macan festival lagu anak-anak di Banyuwangi sebelum akhirnya berhasil menembus dapur rekaman. Kini, Emil, demikian sapaan akrab pelantun lagu Angin November ini, berharap popularitas Pharrell bisa melebihi popularitas yang diraih oleh musisi Banyuwangi pendahulunya. Saya di Banyuwangi itu kadang-kadang on off dan saya tidak pernah dengar yang namanya Pharrell, gitu ya, nggak gitu. Tapi waktu saya tiba-tiba saya lihat di istana ada anak kecil dan dia nyanyinya itu sebagai anak kecil ya, proper. Dia tidak false, dia berani, dia sangat confidence, dia nggak takut-takut dan nggak malu-malu gitu ya. Terus dia nyanyinya juga cengkok-cengkoknya bagus. Dan saya heran kenapa saya di Banyuwangi tidak pernah dengar nama dia. Dan dalam satu hari tiba-tiba dia menjadi bintang nasional dan sangat membanggakan karena dia nyanyi di depan presiden dan seluruh menteri-menteri ada di situ. Terus terang waktu saya lihat dia nyanyi, saya merinding gitu ya. Dan saya berpengharapan ada satu lagi bintang dari Banyuwangi yang lahir gitu ya, dari Banyuwangi, dan dia bisa menasional. Gara-gara Pharrell, lagu Ojo Dibandingke yang diciptakan Abah Lala dan pertama kali dipopulerkan oleh Denny Caknan itu mencetak viral hingga ke mancanegara. Musisi Jepang pun tergiur untuk melantunkan lagu itu dalam versi Jepang. なこと比べないで否定しないで勝てずから追いかけるのも無理なの一生懸命で君を愛す分かってくれてほしい
baik yang profesional maupun amatir, ramai-ramai mengcover lagu Ojo Dibandingke seperti musisi Batak berikut ini. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya-oya ora mampu, yo sakuatku mencintaimu. Tak nandur pari jebul tukule, malah suket teki. Lalu benarkah Alwiansyah menantang Farel Prayoga berduet? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Dengan manajemen baru, benarkah Farel dikonsep sebagai superstar cilik yang pilih-pilih job?